pemaparan ini apa temannya ya. Tentang apa hari ini ya Teh Sinta ya? Materinya apa Teh? Ya lupa Ibu akan sampai nomor Teh Sinta atau ya ngabsen dulu saja. Sebentar Bu. Ya saya ngabsen dulu saja ya. Iya mangga Bu. Rosa Wulandari ada. Arpit. Ya. Veronica. Hadir Bu. Demisa. Demisa ada. Yuni Fitriani. Yuni hadir. Ya. Fadilah Horia. Hadir Bu. Wulansari Amalia. Hadir Bu. Rina Rosmiati. MC Diki. Hadir Bu. Hadir. Ya. Sinta Febriani. Hadir Bu. Febrianti bukan Febriani. Siti Nurjana. Hadir Bu. Ya. Rangga Anugrah. Hadir Ibu. Hadir. Koni Tati. Koni ada. Cinta Rosita. Hadir Bu. Ibu kayaknya teh konnya belum masuk Bu. Ya nggak apa-apa. Nanti kalau yang masuk ke Ibu gitu ya ini ya. Mesti lupa. Finalis Mayanti. Ada Bu. Ya. Ratna Wulansari. Siti Kulsum. Hadir Bu. Nabila Humaira. Terlempar Ibu. Oh iya, nanti. Dede. Dede ada ya. Siti Fatimah. Hadir Bu. Ya, Neng Dini. Neng Hadir Dini ada. Ibu. Hadir ada. Ibu. Ya. Kemarin kemana Neng Dini izin? Iya Ibu izin lagi pengajuan nikah kantor Ibu. Oh iya, mangga. Disti. Hadir Ibu. Ya. Ai Elis. Santi Fauzia. Hadir Bu. Mei Saroh. Hadir Ibu. Eli Rosa. Hadir Bu. Mirella. Mirella ada. Ada. Hadir Ibu. Fajar Sidi. Mirella Oh, hadir. ada. Ya, kemarin kemana Neng Mirella? Fajar Ibu Sidik. maaf. Hadir Bu. Ya. Ibu Ya, Nabil gimana udah Neng? di absen. Nabil. Tadi kelempar Ibu. Oh iya, sebentar. Ya, Nabil ada ya? Ibu mohon maaf, Rosa Wulandari hadir. Tadi susah masuk, Oh iya, Bu. iya. Ya, nggak apa. Rosa ada ya? Iya, Bu. Makasih. Ya, Nabil. Nabila Humaira ya? Betul Ibu. Ya, Anissa Nur Fauzia. Hadir Bu. Ya, Salsabila. Hadir Bu. Hadir. Aulia Nada Afifah. Aulia. Siti Azizah. Hadir Bu. Dini Endang. Fani Marcelani. Fauzi Mubarak. Hadir Ibu. Oke, Firian. Hadir Bu. Susanti. Hadir Bu.
Gaya Sobari. Hadir, Bu. Ya. Iwan Hilmansah. Iwan. Udah ya, yang belum di absen sama Ibu siapa? Ibu Udah ya? mohon maaf, Ya. Ratna Ibu dari tadi kesusahan masuk baru bisa sinyalnya Ibu, mohon maaf sekali. Oh iya, Mangga. Ratna ya? Betul Ibu, terima kasih. Ya, ya Mangga. Oke. Ibu Koni, Ibu. Koni, sebentar. Ya, udah. Demisa, ada Demisa? Demisa, Ai Elis, Aulia Nada, Bu Fani ada. Fani, oh ya Fani ada. Iwan, Fani ada ya. Dah. Sok dimulai Neng yang presentasinya. Boleh. Ibu yang LK belum di Iya absen lupa. ya? Lupa sebentar Teh Ana. Ini baru ini. Sebentar Teh Ana. Jadi lupa. Pantesan Ibu itu siapa gitu ya. Satu lagi tuh. Bentar Teh. Ada yang LK hadir semua nggak Teh Ana? Ibu mohon maaf, tadi Ai Elis hadir. Oh iya baik. Sebentar Ibu ke LK dulu ya. Ya Ibu, makasih. Ya. Sebentar lupa deh ini. Hmm. Teh Widya sama Arifan aja Ya. yang nggak ada. Oh nggak ada. Arifan nggak ada ya? Iya, Mbak sama Ibu Ana Widya. ada ya. Puja ada Teh Puja? Ada Bu. Oh iya. Dewi Ada Verlia? Bu. Ada Bu. Ada. Asri Nur? Ada Ibu. Oke. Widya? Nah Widya tuh jarang ini ya. Padahal waktu itu rajin. Widya sama itu Arifan. Ya baik. Terima kasih. Sok Neng. Teruskan Neng. Mangga. Ibu mohon maaf Aulia hadir, sinyalnya ini masuk keluar masuk. Oh iya mohon Mangga. Ibu Yuni juga ada, Ibu. Wifi-nya mati. Oh iya. Siapa Yuni ya? Iya, Ibu. Nah, Yuni. Rosmiati hadir Bu. Assalamualaikum. Untuk kelompok 4, persiapan untuk presentasi pada Ibu Koni untuk share screen. Udah siap semua kelompok 4? Sudah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mohon izin pada non-muslim juga tidak mengurangi rasa hormat kami. Bapak suaranya kecil. Oh ya, suaranya kecil ya Bu. Nah, udah sekarang Bapak. Mohon izin Ibu, Ibu pengampu mata kuliah pembelajaran berbasis digital yang saya hormati, kawan-kawan, teman-teman semua juga saya hormati. Bil khusus bagi kelompok kami
kelompok 4, di mana kelompok 4 akan memaparkan hasil kerjanya mengenai media PowerPoint. Tapi sebelumnya kita cek dulu, saya cek dulu kesiapan dari para anggota kelompok 4. Ibu Sinta ada? Ibu Sinta? Hadir, Pak. Ibu Sinta. Ibu Mirela? Hadir, Pak. Ibu Veronica? Halo, Ibu Veronica? Hadir, Pak. Semangat, Ibu Vero. Ibu Siti Azizah? Hadir, Pak. Koni, Ibu Koni. Neng Koni. Neng Koni. Neng Koni, sudah siap? Halo, Neng Koni. Halo. Mungkin kalau salah satu nggak siap, tadi ada Neng Koni. Tadi mah ada ya. Biar nggak apa-apa, Pak. Lanjut saja, Pak. Terima kasih. Kita buka dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kelompok kami akan menyampaikan tentang media PPT, PowerPoint, di mana semua anggota ada 6. Alhamdulillah semua hadir. Untuk memperjelas tentang media PowerPoint tersebut, sudah kami bagi tugas dari mulai pengertian sampai kesimpulan sampai praktek. Insya Allah izin semua untuk menyampaikan materi materinya. Mohon maaf, ada cucu ini, ada cucu sedang nangis. Mohon maaf. Nggak apa-apa, Pak Gaya mah nggak. Untuk pemateri pertama, dipersilahkan kepada Ibu Sinta menyampaikan tentang pengertian dan sejarah. Dipersilahkan kepada Bu Sinta. Baik, Pak. Sebentar ini. Rekonnya belum masih ini. Ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan PowerPoint. Bisa juga disebut dengan Microsoft PowerPoint adalah sebuah program komputer untuk presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft. Microsoft Office meliputi Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Excel, Access, dan beberapa program lainnya. Ya, Nah, mohon maaf suaranya. Oh, iya maaf. Nah, PowerPoint juga canggihnya di era jaringan komputer didukung. Apakah suara saya terdengar? Ya, sekarang sudah jelas. Dan Sinta, sok lanjutkan. Ya. Ya. Ya, PowerPoint juga sekarang kan canggih di era komputer didukung sepenuhnya oleh Microsoft PowerPoint. Nah, presentasi merupakan metode pembelajaran dengan cara menyampaikan melalui penjelasan informasi oleh penyampai materi, dosen, guru, instruktur atau mahasiswa yang ditugasi untuk memaparkan suatu baik ide, gagasan ataupun penemuan. Nah, di presentasi ini merupakan sebuah komunikasi yang terdiri atas penyampaian pesan. Pesan itu terdiri yakni berbagai informasi yang ingin disampaikan. Baik, selanjutnya Teh.
Nah, di sini di dalam eh, PowerPoint juga ada sejarahnya. Sejarah aplikasi Microsoft Office, Microsoft PowerPoint ini pertama kali dikembangkan oleh Bob Gaskins dan Dennis Austin sebagai prosedur untuk perusahaan bernama Fotoroot Inc. yang kemudian mereka ubah namanya menjadi PowerPoint. Dan pada tahun 1987, Power ini versi 1.0 dirilis oleh komputer. Yang didukungnya adalah Apple Match PowerPoint kala itu menggunakan warna hitam atau putih yang mampu membuat halaman teks dan grafik untuk transparansi overhead produk OHP. Setahun kemudian, versi baru dari PowerPoint muncul dengan dukungan warna setelah Mascot berwarna muncul ke pasaran. Nah, sekarang versi terbaru Microsoft Office itu 2010. PowerPoint 1.4 yang dirilis pada bulan Juni 2010 yang merupakan sebuah lompatan yang cukup jauh dari segi antarmuka pengguna dan kemampuan grafik. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Selanjutnya Baik, ada kepada Ibu Sinta, terima kasih. Untuk selanjutnya mengenai manfaat daripada PowerPoint yang akan disampaikan oleh Ibu Mirela. Silakan Ibu Mirela. manfaat PowerPoint. Yang pertama, siswa akan lebih memperhatikan selama proses pembelajaran karena mode pembelajaran yang menarik. Yang kedua, siswa akan lebih mudah mengingat materi yang diberikan guru. Yang ketiga, guru lebih mudah dalam menyampaikan materi karena sudah diatur menggunakan slide per slide. Yang keempat, selama proses pembelajaran tidak akan membosankan karena penyampaiannya lebih interaktif dan menarik. Saya sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih pada Ibu Mirela. Selanjutnya kemanfaatan udah. Keunggulan daripada PowerPoint. Keunggulan daripada PowerPoint akan disampaikan oleh Ibu Veronica. Dipersilahkan, Ibu. Keunggulan media PowerPoint. Banyak orang yang menggunakan PowerPoint sebagai media pembelajaran. Hal itu dikarenakan program ini memiliki beberapa keunggulan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, penyajiannya lebih menarik karena adanya warna huruf dan animasi. Yang kedua, guru tidak perlu banyak menerangkan bahan ajar yang sedang disajikan. Yang ketiga, pesan yang disampaikan mudah dipahami, apalagi jika slide yang ditampilkan tidak membosankan dan menarik. Yang keempat, mudah dibawa kemana-mana dengan memindahkan file ke dalam CD ataupun flash disk. Selanjutnya, Teh. Terima kasih, Bu Vero. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Siti Aziza mengenai kelemahan daripada PowerPoint. Dipersilahkan kepada Ibu Siti untuk menyampaikan kelemahan. Baik, terima kasih. Selain memiliki keunggulan, PowerPoint juga memiliki berbagai kelemahan. Kelemahan-kelemahannya antara lain sebagai berikut. Yang ke satu, harus adanya persiapan waktu dan tenaga dalam menyediakan materi pada Microsoft Word. Yang kedua, guru harus menyiapkan visi untuk presentasi di depan kelas. Yang ketiga, guru harus mengetahui ruangan yang digunakan agar pada saat menyampaikan proses pembelajaran dengan media Microsoft PowerPoint tidak terjadi hambatan seperti Word yang tidak terbaca karena ruangan terlalu terang ataupun terjadi pemadaman listrik. Sekian, saya kembalikan ke moderator.
untuk selanjutnya supaya lebih memahami tentang pembuatan PowerPoint, dipersilakan kepada Ibu Koni untuk menyampaikan secara teoritis praktek tentang penyajian atau pembuat silakan Ibu Koni. Mana Bu Koni? Tadi mah ada ya, terlempar gitu. Oh, ada ini nih. Baik, teman-teman semuanya. Di sini saya akan mempraktekkan cara membuat PowerPoint interaktif. Nah, di sini sudah dibuat ya, tapi bisa kita pelajari bersama-sama. Pertama, teman-teman harus punya aplikasi PowerPoint dulu, terus masuk, kemudian pilih slide yang masih kosong. Misalkan pilih Di desain, Teh Koni, desain kalau mau mencari itu. Nah, itu. Nah, pertama atau kalau sudah bikin kita buat baru ya. Bisa teman-teman duplikat slide atau misalkan mau pakai slide baru bebas ya. Nah, di sini boleh teman-teman hapus. Hapus dulu misalkan. Ibaratkan ini masih kosong, masih blank. Nah, terus teman-teman buatnya misalkan mau buat judul dulu ya. Pilih insert shapes, boleh pakai yang mana aja. Nah, di sini milih yang kayak gini. Terus misalkan judulnya PowerPoint interaktif. Nah, terus teman-teman juga bisa pilih mau pakai font apa. Misalkan yang ini. Nah, boleh dipakai ukuran berapa juga. Boleh pilih ukurannya. Mau dibesarkan, mau lebih kecil gitu ya. Boleh. Kemudian, kalau misalkan ini warnanya kurang menarik ya, warna biru. Teman-teman bisa ke sini diubah warnanya. Ada banyak varian warnanya. Boleh misalkan warna putih. Nah, sudah itu teman-teman juga bisa buat lagi di insert shape kayak ngambil ini. Dengan ngambil judul misalkan ciri-ciri makhluk hidup kelas 3 bisa diubah lagi. Boleh diubah lagi warnanya biar. Setelah itu membuat lagi insert shape.
Misalkan di sini tulis kata mulai. Nah, teman-teman bisa ngubah lagi ininya kuning misalkan. Nah, sesudah ini teman-teman juga bisa buat lagi kembali seperti ini. Tuh menu misalkan materi apa aja, ada soal juga, terus kesimpulan. Nah, di sini saya sudah membuat materinya apa aja. Nah, untuk membuat slide yang langsung gitu ke slide selanjutnya, teman-teman bisa mengklik dulu ini, yang mulai ini. Kemudian, sebentar. Yang mulai ini, terus masuk ke insert, terus ke action. Nah, di sini ada pilihan hyperlink tuh, jadi si slide ini tuh bisa lanjut ke slide selanjutnya, atau bisa pilih slide, misalkan mau ke slide 5, 6, 7, ya bebas. Nah, di sini karena ini slide pertama, jadi mau langsung ke slide yang ketiga ya, yang ini, yang ke slide ketiga. Nah, teman-teman juga bisa lihat di sini ya, slide ketiganya takutnya salah gitu. Kita coba oke dulu. Oke. Nah, setelah itu ini hapus dulu aja. Nggak usah. Slide 3. Terus teman-teman juga bisa ini pakai yang kayak tadi ya, beri action. Terus ke hyperlink tuh. Slide-nya berapa, pilih. Misalkan itu kan tentang mau ke slide 4 misalkan. Nah, bisa dilihat di sininya takutnya salah. Terus klik OK, klik OK. Nah, fungsinya nanti ketika dipresentasikan ya, jadi bisa langsung klik terus pindah ke slide yang seharusnya gitu. Misalkan ini juga dipilih dulu, terus ke insert, klik action, terus cari hyperlink tuh, next slide, pilih ciri-ciri makhluk hidup ke slide berapa. Nah, slide 5 misalkan. Oke. Ini juga nah, kita pilih slide 6. Oke. Nah, setelah itu kita lihat ya, yang pertama dilihat kalau sudah berhasil. Nah, tadi kan sudah klik action ya, jadi kalau kita ngeklik halaman ini, itu nggak akan, maksudnya masih tanda panah. Kalau kita klik mulai, sudah berubah jadi tanda tangan klik gitu ya. Nah, kita klik mulai, itu akan berubah ke menu langsung. Nah, misalkan kita mau, sebelum ini, ya kita mau ke pengertian makhluk hidup. Ini kan tadi udah dikasih action ya, jadi teman-teman bisa langsung masuk ke pengertian. Tuh. Mungkin itu Ibu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Sok ditutup dulu atuh. Cara pembuatan PowerPoint. Mudah-mudahan walaupun sepintas, sekilas, bisa dipahami oleh rekan-rekan semua dan bermanfaat bagi penyampaian pembelajaran, materi pembelajaran
dalam kegiatan proses belajar mengajar. Jadi kesimpulannya adalah media belajar atau metode mengajar memang memberi pengaruh yang sangat besar dalam proses belajar mengajar. Karena melalui dua hal tersebut, proses belajar dan mengajar dapat berjalan dengan baik, sehingga peserta didik mendapatkan pengetahuan dan informasi terkait tentang pendidikan khususnya gitu. Jadi PowerPoint memang memiliki banyak keunggulan yang tadi disampaikan oleh narasumber sebelumnya, dan memberikan banyak manfaat, kemudahan baik bagi pendidik, guru-guru atau para pemakai PowerPoint menyampaikan presentasi, ataupun bagi para peserta didik atau hadirin sebagai audien gitu dalam menyimaknya. Namun dalam pemanfaatannya memerlukan juga kebijakan dan kemampuan dari pendidik atau dari pemakai untuk memahami, menggunakan dan mengoperasikannya gitu, dalam mengoperasikannya segala fitur yang ada pada PowerPoint tersebut secara optimal, sehingga mempercepat tercapainya tujuan pembelajaran apa yang mau disampaikan, cepat dipahami oleh para audien atau peserta didik. Mungkin itu kesimpulan dari pemaparan kelompok kami, kelompok 4, tentang media PowerPoint. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, terutama pada Ibu dosen, Ibu Evi. Tadi ada sedikit trouble di rumah. Maklum Bu, aduh atas gaduh incu mah riweuh. Iya, nggak apa-apa Bapak, belajar ya, walaupun sudah sepuh juga alhamdulillah masih giat untuk mau belajar ya Pak ya. Udah mengajar Pak Gaya teh? Udah Bu, di Halimun. Oh, di Halimun. Tutup lah Pak, Mangga. Terima kasih atas dan maaf atas segala kekurangan dari kelompok kami. Mungkin untuk sesi tanya jawab atau penambahan materi, terutama dari Ibu pembimbing pengampu mata kuliah ini, saya harapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih untuk kelompok 4 ya yang telah memaparkan tentang bagaimana aplikasi dari PowerPoint itu sendiri ya. Ya, Masya Allah ternyata ini kayaknya MC-nya moderator, mungkinnya bukan MC, moderatornya Pak Gaya gitu ya. Didatangkan dari SDN Halimun. SD Halimun ya. Mungkin Pak Gaya di sini di kelas B1 ngasuh Pak Gaya ya. Kayaknya Maraluda ya semuanya ya Pak Gaya mungkin yang usia anak saya yang ketiga ini Bu. Usia anak saya yang ketiga. Oh, ini teh ya, anak saya yang ketiga. Ngasuh anaknya Pak Gayawa di sini teh ya. Perasaan mah waktu kemarin saya di B1 saya nggak lihat Pak Gaya ya Pak ya, ada? Ya, pernah juga. Oh, pernah ya, ya mungkin Pak. Ya, Akang Teteh, bagaimana Teh Koni mungkin langsung ke membuat PowerPoint yang interaktif, artinya hyperlink mungkin ya. Cara membuat hyperlink bagaimana untuk lebih PowerPoint-nya itu interaktif seperti itu ya. Nah, mungkin di sini saya juga akan share sedikit ya, maksudnya ini untuk ini juga untuk pengetahuan juga mungkin yang lain juga sudah tahu. Tapi dasar-dasar dari PowerPoint sendiri harusnya di sini di bar yang atas itu
perkenalkan juga gitu ya, seperti itu. Nah, tadi sudah bagus untuk hyperlink itu. Sebenarnya hyperlink juga tidak perlu langsung ke insert ya. Nah, ke insert yang seperti ini gitu ya. Namun bisa langsung klik kanan sebenarnya untuk hyperlink ini. Nah, seperti ini contohnya tuh. Kan ini ada ya, Bapak dan Ibu. Sudah terlihat kan Bapak dan Ibu ya? Kita tinggal klik kanan. Nah, di sini ada hyperlink. Nah, kita tinggal pilih mau ke mana gitu ya. Nah, kebetulan ini saya mau ngisi background misalkan untuk covernya bisa dari apa namanya tuh bisa dari dokumen yang sudah saya ada ya. Nah, mungkin itu yang lebih singkatnya. Atau misalkan di sini juga teman-teman juga atau akan data juga sudah mengetahui tentang bagaimana penggunaan ini ya apa transitir ini ya, maksudnya ini kan untuk apa namanya tuh kita bisa memilih ya transisi gitu ya untuk ini misalkan seperti ini tuh ya bisa interaktif juga ini yang dasar-dasar saja ya kalau animation ini bisa untuk satu ini apa namanya tuh satu kalimat gitu ya misalkan yang ini. Nah, seperti itu bisa ya, seperti itu. Karena di dalam PowerPoint itu sebenarnya namanya saja PowerPoint ya. Artinya PowerPoint itu jangan sampai seperti apa namanya tuh kalimat-kalimat itu semuanya ditumpahkan gitu di slide-slide ini. Tapi yang penting-pentingnya saja. Misalkan seperti ini, kalau menjadi seorang pembicara yang sudah profesional, bahwa misalkan seperti ini ya, seperti ibu ini, tantangan homeschooling masa kini gitu ya. Nah kan ini ya tadi, nah seperti itu. Jadi kita tinggal gini aja, tantangan homeschooling masa kini. Ya, apa sih tantangan homeschooling masa kini itu? Misalkan ibu ini kan lagi. Nah, oh iya, bagi orang tua, bagi orang tua harus menemukan passion anak. Nah, kita sudah paham, bagi orang tua harus menemukan passion anak itu seperti apa, gitu ya. Nah, narasinya, deskripsinya, kalau kita menjadi seorang pemateri itu sudah paham, gitu ya. Misalkan seperti ini, bagi orang tua harus menemukan passion anak. Artinya, ketika orang tua menjadi role model dalam homeschooling, orang tua itu harus menemukan bakat dan minat anak. Artinya, bakat yang minat anak itu sesuai dengan usia anak dan sesuai dengan hobi anak. Apakah anak misalkan hobinya melukis, seni gitu ya, atau matematika atau kebahasaan. Nah, jadi keterangan yang ini ya akan harus kita kuasai dahulu gitu dalam PowerPoint. Atau misalkan kalau kita lupa, silakan nanti di pinggirnya mungkin ya bisa kan kalau di Zoom itu ada apa namanya tuh ada beberapa slide ya bisa 2 slide juga di pinggirnya mungkin kita apa namanya tuh masukkan juga misalkan ini ya seperti ini. Nah kalau ibu kan ini ada 4 ya misalkan bisa di sini nanti apa namanya tuh sebagai ininya word-nya gitu. Nah, untuk menjelaskan tentang bagi orang tua harus menemukan passion anak. Apa sih keterangannya di sini? Kalau kita lupa, nah di pinggirnya kita bikin word sendiri gitu ya. Jadi pura-puranya kita itu menjelaskan gitu ya, padahal kita membaca word yang di sampingnya. Nah itu teknik ya. Teknik dalam kalau kita menjadi pemateri. Jadi kalau di PowerPoint itu jangan sampai tulisan semua ya, seperti mana ya nih. Sebenarnya Ibu juga, nah ini nih. Nah ini juga sebenarnya Ibu juga sebenarnya kurang bagus yang ini ya. Tantangan homeschooling masa kini dan masa depan, persaingan bla bla bla. Nah ini seharusnya ini tidak tepat kalau cara membuat PowerPoint yang baik. Yang tepat itu adalah, nah seperti ini hanya poin-poinnya saja ya. Ini misalkan 1, bagi orang tua harus menemukan passion anak. Yang kedua, pro dan kontra legalitas homeschooling. Misalkan yang ketiga, edupreneurship. Nah ini ya PowerPoint yang apa namanya tuh yang bagus itu sebenarnya seperti ini. Jadi kita yang harus menjelaskan tentang bagaimana keterangan yang ada di dalamnya. Nah ini mungkin ya slideshow, mungkin sudah record itu untuk apa namanya itu merekam. Nah ada juga mungkin yang sudah apa namanya tuh ada yang sudah menggunakan ini apa lagu gitu ya. Ada yang sudah menggunakan misalkan apa namanya tuh apa sih gambar-gambar gitu ya, gambar-gambar. Nah, jangan lupa kalau misalkan kita menggunakan kayak animasi-animasi juga memang kita harus
melihat apakah itu apa namanya itu karya orang lain atau bukan, bebas atau bukan gitu ya. Sama lagu-lagu juga ya bisa masukkan ke dalam PowerPoint ini. Selain tadi mungkin yang sudah dijelaskan oleh kelompoknya Pak Gaya yaitu tentang apa hyperlink itu sendiri ya sudah bagus. Ini banyak ya sebenarnya dari PowerPoint itu untuk pembelajaran-pembelajaran interaktif seperti misalkan apa namanya tuh kita bisa memasukkan Python juga gitu ya ke dalam PowerPoint ini. Nah, yang terpenting ini apa namanya tuh Kang dan Teteh bahwa dalam PowerPoint sekarang mah sudah banyak di Canva ya. Di Canva gitu banyak gitu ya. Kalau kita mau misalkan PowerPoint sendiri juga ada di SlideGo gitu ya. Kita tinggal ngambil di Google, tinggal ketik SlideGo itu ada template gratis gitu ya. Tinggal inilah udah PowerPoint kayaknya sudah hatam ya. Di sini mah Akang dan Teteh mengenai PowerPoint mah ya kita berbagi saja ya. Tapi kayaknya yang enak mah kalau Ibu suka bikinnya dari Canva gitu ya. Dari Canva itu lebih banyak apalagi yang pakai yang premium ya. Tahu yang ada akun Belajar ID. Siapa di sini yang sudah punya akun Belajar ID? Saya, Bu. Saya, Ibu. Tuh, Teh Dede. Nah, tuh, Teh Disti banyak ya. Rangga. Sok, Teh Dede ya? Ya, Tuh, Ibu. Kang Rangga. Nah, itu biasanya banyak ya. Canva yang di kelas ini mah sudah menjadi suhu di PowerPoint. Maya tinggal mengembangkan dan menghempaskan rasa malasnya untuk selalu belajar ya. Tuh Pak Sobari aja yang sudah senior ya, Pak Gaya, Pak Gaya Sobari aja semangat untuk mengikuti perkuliahan gitu ya. Masa ini yang muda-muda kalah sama Pak Gaya gitu ya. Insya Allah Pak Gaya di sini menjadi role model bagi anak-anaknya mungkin ya Pak Gaya ya ini. Untuk menjadi lebih semangat lagi dalam perkuliahan ya Pak Sobari ya. Nah mungkin itu aja ya Akang dan Teteh, Bapak, Ibu yang dapat saya sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Mohon maaf mungkin saya agak ini dari waktu karena memang agak kurang sehat badan saya juga ya. Maksudnya biasa ini ibu-ibu mah teh kambuhnya. Jadi agak minggu depan dan tidak. Nah, jangan lupa untuk kelompok ini, Pak Gaya dan teman-teman ya itu di Google Classroom-nya sudah saya berikan tempat untuk mengupload dari PowerPoint apa namanya tuh materi PowerPoint ini ya. Nah, mungkin itu saja ya akan Teteh. Terima kasih untuk semuanya. Luar biasa mudah-mudahan apa yang kita dapatkan dalam pembelajaran di hari ini bisa bermanfaat untuk Akang dan Teteh ya. Mudah-mudahan bisa mengaplikasikannya dengan baik sehingga membantu dalam pembelajaran di sekolah maupun untuk diri sendiri ya untuk perkuliahan. Nah, itu saja ya yang dapat Ibu sampaikan untuk Akang dan Teteh semuanya. Terima kasih untuk hari ini. Oh iya, ini Pak Restu tadi nggak masuk ya Teh Dede ya? Iya, Ibu tidak masuk. Oh iya, pantas. Padahal Ibu tadi jam 1 ada, Teh Dedenya nggak nge-WA. Soalnya ini Hari Ibu, Teh Dede Pak nge-WA, Restunya Ibu. tidak membalas, Ibu. Jadi takutnya Ibu masuk, Pak Restu Oh, balas. oh ada ya. Oh iya, iya. Yang apa-apa kadang-kadang Ibu bisa, kadang enggak ya, nggak apa-apa. Kebetulan kalau tadi mah Ibu ada di rumah, saya emang agak nggak enak badan, jadi Ibu nggak kemana-mana. Ya baik, terima kasih ya, Teh Dedeh dan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan semuanya selalu diberikan Allah kesehatan dan keberkahan dalam rezekinya. Amin. Ya, itu aja ya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sami-sami. Ya, teman-teman, mungkin berakhir sudah di mata kuliah ini. Mohon maaf dari